kakak-kakak sekalian? Apakah kabar baik? Terus kalau boleh tahu nih dari webinar ini, kakak ini berasal dari kota mana aja ya? Oh, ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, jauh-jauh juga ya? Pangandaran, Bekasi, Jogja. Luar biasa sekali antusiasnya. Baik, sebelum acara kami mulai, bisa kita sepakat terlebih dahulu ya. Untuk manggilnya mau kakak-kakak aja atau teman-teman biar lebih akrab nih. Ada yang dari Wonosobo. Kakak saja baik. Untuk acara selama acara berlangsung akan saya panggil kakak. Nah, kemudian sebelum acaranya kami mulai akan lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Halo, cek. Apakah masih mute suaranya? Terdengar, oke. Sudah terdengar ya. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Retno Sari sebagai Customer Service di Digivolium akan membersamai teman-teman dalam 1 jam ke depan di acara webinar Strategi Jualan di Marketplace. Bersama pemateri kita kali ini adalah Mas William Tanoyo. Mas William Tanoyo, lahir pada Oktober 1991, lulus sekolah menengah farmasi tahun 2010. Full-time jualan online sejak November 2012. Penulis dari buku Juragan Marketplace Reborn, penulis buku Jago Ngiklan di Marketplace, dan founder dari Digivolium, jasa marketplace. Nah, bagi yang belum tahu, Digivolium merupakan perusahaan startup di Jogja yang bergerak di bidang jasa untuk optimasi dan kelola marketplace. Bagi teman-teman yang mau kepoin IG-nya Digivolium, bisa di @digivolium, di sana akan banyak portofolio dari Digivolium. Sudah banyak juga yang bergabung bersama kami. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memulai bisnisnya di marketplace, bisa kami bantu optimasi. Oke, sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang punya toko marketplace mungkin, Shopee, Tokped, atau Lazada. Oh, sudah ada yang punya. Udah ada Shopee juga. Sudah ada Shopee. Baik, kebanyakan di marketplace Shopee ya, Kak ya. Nah, di era yang semakin maju dan modern ini berdagang, berniaga atau berbisnis tak hanya dilakukan secara offline. Seiring perkembangan zaman, berjualan bisa dilakukan secara online. Dan marketplace adalah salah satu media untuk berdagang, berbisnis, dan juga berniaga. Namun, seringkali kita sebagai seller memiliki kendala mengapa profit tidak ada kenaikan, mengapa omset juga tidak ada peningkatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi dari Mas William Tanoyo mengenai strategi jualan di marketplace. Silahkan Mas Willy untuk waktu diperkenalkan.
Baik, terima kasih Kak Retno. Mohon maaf ini saya agak tidak dapat background yang pas. Jadinya ini bukanya kalau mau pakai background jadi putih. Tapi kalau dibuka backgroundnya jadinya ketahuan. Backgroundnya cuma di kayuan gitu ya. Jadi saya anggap aja nggak ada masalah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada pagi hari ini ya. Kita bisa belajar bareng apa sih yang menjadi langkah-langkah yang kita lakukan ya, baik di bisnis saya sendiri, di toko online saya, maupun yang teman-teman di Givolium lakukan ya selama mengoptimasi atau mengelola toko-toko dari bisnis kami dan mitra-mitra kami yang ada di marketplace ya. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah, kita bersyukur bisa punya kuota yang penting gitu ya untuk kita belajar di era seperti ini, di mana kalau zaman dulu saya merasakan tahun 2011 ya, saya mulai bisnis online itu sebenarnya udah dari SMP, tapi waktu itu jualan akun game online ya teman-teman. SMA juga jualan peralatan game online di webinar sama kreatif segmen tak ceritain. Saya jualan di akun-akun game online yang terkenal pada waktu itu ya. Terus saya berpikir bagaimana caranya supaya ketika saya lulus SMA, saya tidak kuliah, saya tidak punya uang untuk belajar ke kampus yang ada di Jogja, saya berbisnis online. Ya. Oke, jadi saya berbisnis online, tapi waktu saya sebut jualan karena saya masih single factor. 2010 saya belajar bikin website dan sudah bisa punya website. Bermodal WordPress 2013 saya udah buka jasa pembuatan website. Gitu. Sampai sekarang ada klien kami yang udah bertahun-tahun berlangganan sampai tahun ini masih ada. Ya. Dan itu klien-klien awal saya juga itu. Nah, ya, itu dari cerita mungkin teman-teman bisa cek di webinar-webinar yang lain. Saya akan langsung masuk ke teknis. Sebelum mulai ke teknis, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, saya langsung share screen apa aja yang dilakukan oleh saya dan tim Digivolium maupun tim toko online saya di Shopee. Ya, jadi ada segini. Kalau saya jadikan satu slideshow, satu gambar, kegiatan inilah yang dilakukan oleh semua orang yang jualan di marketplace, tetapi mayoritas mungkin belum memanfaatkan semuanya. Baru sekitar 70% maksimal ya, karena ada beberapa fitur yang itu hanya bisa di Shopee Mall ataupun toko-toko tertentu yang sudah dibukakan fiturnya oleh Shopee. Dan yang saya kasih warna kuning dan oranye itu adalah faktor yang sangat krusial ya. Nggak semua produk akan laris di marketplace. Bahkan di marketplace pun beda-beda. Ya, baik yang kami pegang maupun bisnis kami sendiri, ada tuh yang di Shopee laris, di Tokopedia, Lazada nggak laris. Di Lazada laris, di Tokopedia sama Shopee biasa-biasa aja. Begitu pula sebaliknya, di Tokopedia laris, di Lazada sama Shopee-nya biasa-biasa aja. Ya, tingkat kelarisannya itu tidak selalu merata. Misal nih, suatu brand di Shopee bisa 400 juta, tapi di Tokopedia mungkin hanya 50 juta, 100 juta, 200 juta. Jarang yang 400, 400, 400 gitu ya. Itu kejadian gitu. Dengan biaya iklan yang macam-macam. Dari jutaan, puluhan juta, mayoritas masih di puluhan juta ya. Kalau ratusan enggak. Oh, ada yang ratusan, ada satu gitu. Yang puluhan kemarin cuma mayoritas masih di puluhan per bulan gitu. Nah, itu menjadi berarti ada fitur-fitur yang belum dimanfaatkan karena memang dibatasi sama Shopee karena belum ada penjualan, belum star seller, belum Shopee Mall dan seterusnya. Nah, tapi kalau saya bilang dalam bisnis apapun yang paling menentukan adalah riset, analisa pangsa pasar, kebutuhan pasar, kelemahan, keunggulan, strategi kompetitor. Nah, kenapa itu sangat penting? Nanti kita juga akan praktek, teman-teman bisa cek bisnisnya sendiri di Shopee bakal bisa selaris apa, di Tokopedia
yang laris seperti apa, di Lazada yang laris seperti apa, dan seterusnya. Nah, sebelum ke arah marketplace, di sini kita masih punya kerjaan yang lain di luar marketplace, ya. Kita mundur sedikit. Nah, bikin bisnis itu cuma kayak gini. Mau bikin toko online, mau bikin bisnis offline. Bisnis itu cuma seperti ini menurut saya. Ya, saya sederhanakan. Cari produk, ya, kemudian develop, entah caranya maklon, kerjasama bisnis, ya, atau bikin sendiri, bikin tim produksi sendiri. Itu ada di RDP, Research Development and Partnership. Kemudian yang kedua adalah strategi. Kita tentuin nih pasarnya seberapa besar, ya. Kemudian yang udah main di situ seberapa banyak. Kemudian bagaimana bisa memenangkan persaingan di situ. Itu saya sebut battlefield, ya, wilayah berperang. Kemudian yang selanjutnya adalah positioning. Positioning itu adalah senjata apa yang kita pakai, keunikan apa yang kita pakai, tetapi dibutuhkan oleh customer. Karena kalau nggak unik, kita akan terjebak perang harga dimanapun itu. Ya, ujung-ujungnya kalau nggak laku diskon, nggak laku diskon, nggak laku diskon terus sampai untungnya mepet. Itu berarti kita udah mulai terjebak dengan red ocean atau lautan yang sudah merah, dan itu menjadikan keuntungan kita semakin kecil. Nah, setelah jelas kalau dalam berperang itu musuhnya siapa, ya misal kalau kita bahas perang global ya, tapi bukan saya mendukung siapapun gitu kan. Misal yang terjadi sekarang adalah Rusia versus Ukraina, ya itu pasti dua-duanya punya strategi, dua-duanya pasti menguasai medan perang karena di wilayah yang sejajar gitu ya. Beda ketika zaman Amerika di Vietnam, yang menguasai medan perang adalah Vietnam yang di wilayah perang hutan. Tapi kalau Amerika pemenang untuk wilayah perang kota gitu. Nah, itu kalau di dunia peperangan beneran gitu. Tapi di peperangan dagang adalah peperangan merebutkan hati customer kita. Ya, customer itu nggak beli teknik kita. Customer itu nggak beli cara kita melakukan iklan, tetapi customer membeli apa produk yang dia beli. Ya, jadi bukan marketingnya, bukan di wilayah advertiser, konten dan sebagainya, itu hanya calon pembeli didorong untuk mengetahui produk yang kita jual. Ya, entah pakai iklan, entah pakai organik. Ya, tapi yang dia beli bukan iklan kita, bukan CS kita, bukan akuntan, packing dan sebagainya, tapi produk yang kita sajikan dia itu menyelesaikan solusi atau enggak. Kalau enggak menyelesaikan solusi, ya enggak akan dibeli. Misal udah dibeli, ternyata enggak menyelesaikan solusi, enggak akan repeat order, enggak akan ke tahapan beli lagi jadi pelanggan. Nah, ketika enggak jadi pelanggan, resikonya cari pembeli baru terus-menerus. Kalau nggak puas terus-menerus, akhirnya pembelinya kalau nggak bertumbuh bisa makin lama makin habis, atau pindah ke lain hati kompetitor yang lain. Nah, itu perlu dipahami. Ya, kemudian di finance, kita harus punya budgeting nih. Kita nargetin omset 100 juta, misal. Dari 100 juta itu untuk ngiklan berapa? Untuk biaya marketing, termasuk iklan, endorse, dan sebagainya itu berapa? Berapa persen? Katakanlah 15%, berarti 15 juta. Kemudian harga beli produk kita berapa? Ternyata harga beli produknya itu adalah 50% dari omset. Untuk menghasilkan 100 juta, kita butuh 50 juta untuk jadi barang. Ya, kalau saya punya beberapa kenalan ya teman-teman, baik pabrik herbal lebih dari satu, pabrik kain, konveksi, garment, dan toko kain saya juga punya kenalan. Saya tahu untuk membuat satu barang, katakanlah herbal, itu yang pernah saya dapat paling murah itu adalah 25 juta. Ya, belum termasuk ongkos BPOM dan sebagainya. Walaupun saya bisa nego. Ya, negonya mungkin nggak harus gitu. Tapi ongkos BPOM pun yang saya tahu adalah di angka 7,5 sampai 10 juta. Berarti di produksi pertama untuk memproduksi suatu herbal berarti 25.000 ditambah 10 juta, 35 juta dibagi 1.000, mungkin 35.000. Ya, itu kalau langsung pabrik. Kalau nggak langsung pabrik bisa aja di harga 50.000. Terus kita jual 100.000, biaya pemasaran per botolnya 15.000, kita tinggal punya margin
35.000. Nah, 35.000 katakanlah beban gajinya adalah 10%, berarti dari 100 juta maksimal gaji 10 juta. Berarti 10 juta itu dibagi untuk berapa tim? Ya, kalau harga Jogja berarti 2 kali 5. Kita cuma punya 5 tim. Nah, kita ini gajinya berapa gitu kan? Kalau ngambil dari situ kalau bisnis sendiri. Atau kita ngambil dari net profit. Ya, berarti tadi udah berapa? 50, 15 sama 10, 75. Ya, 75 kita udah punya 5 orang tim. Misal, belum termasuk bonus dan peralatan, belum biaya operasional, kontrakan dan lain-lain. Nah, itu namanya budgeting. Ya, itu pun kalau biaya iklannya bisa semurah 15%. Nah, itu tadi sudah termasuk dengan budgeting tim. Nah, terus kita rekrut tim apa aja? Ya, kita perlu tim konten, ya yang tim desainer, copywriter dan sebagainya, tim untuk jagain HP-nya, tim untuk nyatet pengeluarannya, pemasukannya, tim untuk packing, kirim, kemudian tim untuk supaya repeat order, dan kemudian kalau kita udah mulai mau fokus ke cari produk baru, berarti kita harus punya supervisor atau manajer di kantor kita. Ya, sehingga apa? Kita bisa riset produk baru atau membantu pengembangan di sisi strategi. Berarti kalau tiap bisnis ini paling nggak membutuhkan di tim marketing sendiri ada 1 orang pengiklan, 1 orang desainer, 1 orang video atau copywriter. Berarti di sini udah 3 orang, di sini tambah 1 orang, berarti 4, 5, 6. Berarti membutuhkan kira-kira 6 kali UMR tiap masing-masing kota, ya. Itu kalau ideal. Lah, terus owner-nya gajiannya gimana kalau net profit-nya nggak ada? Nah, makanya harus di awal clear. Kalau mau bisnis ini targetnya berapa, nanti habis ini kita lihat potensi penjualannya di Shopee seperti apa dan caranya bagaimana. Nah, ini kalau di marketplace ya cuma seperti ini. Ya, kita cek produknya, kemudian suppliernya udah ada atau belum. Kalau butuh link bisa minta saya, bisa DM saya. Kain dan sebagainya. Karena saya punya brand fashion juga punya brand herbal gitu. Nggak ada masalah gitu loh. Nah, terus bikin toko, produksi foto, desain, upload, promosi gratis yang ada, promosi berbayar, kemudian traffic dari luar, customer service, teknik closing, kemudian ngumpulin database, biar repeat order bagaimana, lalu bangun tim. Nah, PR-nya masih banyak sekali ya teman-teman. Oke, ini nanti sudah sering saya bahas kalau untuk mencari supplier, kita langsung cek ya, teman-teman silahkan cek di produknya masing-masing. Produk kita ini cocok nggak sih dijual di Shopee? Kita masuk ke riset analisa pangsa pasar atau bahasa kerennya market size ya, pasarnya seberapa besar. Caranya yang paling gampang adalah buka Shopee. Ya, teman-teman boleh komen produk yang dijual apa. Tadi udah komen lokasinya ya. Sekarang nanti satu saya jadikan studi kasus duluan dan yang paling unik. Dan harus detail. Kalau fashion apa? Jilbab. Jilbabnya jilbab apa bedanya dengan yang lain? Oke, pengharum ruangan, frozen food, skincare, parfum. Oke. Frozen food pisang ya. Pagi-pagi udah ngomong makanan. Oke, kursi pijat. Ini kayaknya oke, saya ambil yang unik dulu ya. Oke. Caranya ya ini kursi pijat dulu ya. Menurut saya yang saya jarang temukan dulu. Nah, yang pertama adalah ketik produk yang kita jual di Shopee. Misalnya kursi pijat gitu kan. Nah, nanti di sini ada macam-macam nih. Ada refleksi, advent, elektrik. Nah, di sini namanya riset kata kunci. Teman-teman bisa kumpulin nih kata kunci yang ada ya. Tambah kata A, AA, AB, AC, AD ya sampai ZA, ZI, ZU 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, itu untuk riset kata kunci caranya kayak gitu yang paling mudah. Nah, terus untuk cek kita bisa laku seberapa banyak, ketik produk yang kita jual, lalu tekan tombol enter atau kaca pembesar. Silakan yang udah punya produk. Ya.
Nanti ketahuan. Ya, sampai sini dulu biar nggak ngebut-ngebut. Silahkan buka Shopee-nya masing-masing, lalu klik kaca pembesar, ketik nama jualannya, lalu klik kaca pembesar. Nah, kalau sudah, di situ kelihatan, yang pertama adalah optimasi nama toko. Ya, usahakan username-nya, ini udah dipakai orang ya, tapi ini bagus, nama tokonya menggunakan kata-kata yang produk yang dijual. Cuma tantangannya, kalau udah dipakai yang lain, algoritmanya bisa beda-beda. Ya, ini kebetulan, qadarullah sudah terjadi, bukan kebetulan ya, adalah yang pengikutnya paling besar, dan kalau dicek mungkin dia yang paling aktif dibandingkan yang lain. Ya, semoga bukan tokonya yang tadi komen gitu ya. Saya ngomentari toko orang, buka teknik toko orang. Terus di terkait ini muncul total penjualan ya. Kalau di terkait ini total penjualan selama jualan di Shopee. Kalau terlaris itu bulan ini. Ya, bulan ini berarti bulan Agustus tanggal 20. Nah, di sini muncul ada 599 per bulan, tapi bukan kursi pijet yang seperti yang dijual. Di sini ada kursi gaming, ya. Nah, jelas ini kesalahannya adalah dia ngiklan ke kata kunci kursi dengan pencocokan luas. Ini juga kursi pencocokan luas, kursi pencocokan luas. Ini juga kursi pencocokan luas. Yang ini betul cara beriklannya. Nah, geser ke bawah lagi. Kalau kita jual di harga 549 sampai 920, tapi ini kayaknya kursi kantor, nggak ada pijetnya, itu lakunya segini. Nah, yang kayak gini 79.000 sandaran kayak gini bisa laku 281 per bulan. Yang paling mendekati ini. Tapi ini kayaknya sudah masuk TV-TV. Ya, ini dengan harga 1,5 juta bisa laku 124. Ya, tinggal teman-teman cek. Teman-teman mau jual di harga berapa? Aku mau jual di atas 2 juta, Mas. Nggak mau aku di bawah 1 juta. Oke, kasih batas harga 2 juta, maksimal 5 juta. Ada nggak kursi pijet yang laku di harga 2 juta sampai 5 juta? Nah, klik. Nah, ini ada nih. 32, 30, 3, dan 2. Tapi ingat, jangan langsung percaya. Dibuka dulu. Pastikan itu orderan beneran. Kadang-kadang setelah dicek ternyata fiktif. Dan di kami tidak mengajarkan dan melakukan orderan fiktif ya. Yang kami sarankan adalah lakukan giveaway ke influencer-influencer. Nah, ini kan penilaian 5 terjual 50 ini agak, menurut saya nggak wajar gitu loh. Walaupun bisa aja orang nggak ngasih testimoni, cuma dari kualitas testimoninya itu kayak nggak begitu niat. Nggak begitu niatnya apa? Nggak ngasih foto sama video. Walaupun tidak menuduh, tapi bisa aja. Ya, jadi pastikan ya setelah giveaway tadi ya, ini tips ya untuk teman-teman yang produknya masih baru, belum ada rating, dan takut resiko. Aku juga nggak nyaranin juga namanya orderan fiktif ya. Caranya adalah cari influencer yang murah meriah aja. Nano influencer 5.000, 10.000 enggak ada masalah. Ya, bahkan di bawah 50.000 enggak ada masalah. Tapi teman-teman giveaway di akun-akun itu. Bisa gratis, bisa voucher diskon. Tapi belinya harus di Shopee, masukin kode voucher itu. Sekalian untuk tracking seberapa banyak yang masuk dari nano atau mikro influencer tersebut gitu. Nah, nanti kan terus jangan berhenti di situ, supaya pembelinya ngasih ratingnya harus dilombakan. Caranya gimana? Ketika mereka udah beli, kita kasih pesan di Shopee, Kak, nanti kalau udah sampai jangan lupa testimoninya pakai foto dan video ya, dan kata-katanya yang bagus. Kita baru ada lomba nih, siapa yang ngasih testimoni terbaik. Kalau target market emak-emak, saran saya hadiahnya emas batangan 1 gram aja. Anggap itu biaya marketing yang teman-teman targetin 15% dari omset,
kalau cuma 900.000 kan itu baru 1% dari 15% gitu. Mas batangan 1, tapi kan orang rebutan. Biasanya nggak mau ngasih testimoni, karena apa? Udah makan waktuku, aku nggak dapat apa-apa. Tapi pastikan produknya udah harus bagus ya. Nah, caranya bikin produk bagus, teman-teman jalan-jalan dulu ke kompetitor. Ya, baik di Google Map, baik di Shopee, cek bintang 1, 2, 3-nya, catat ya, dicatat itu kelemahan keunggulannya apa, baru kemudian teman-teman masukin ke dalam produknya dan kelayanannya. Misal nih di kursi pijatnya banyak yang di kompetitor itu banyak yang komplain kainnya kasar, misal kain di tempat pijatnya ya teman-teman cari bahan-bahan kain yang nyaman ya, bahan-bahan sofa, bahan-bahan apa gitu. Terus teman-teman kasih garansi di foto produk ditulisin garansi pasti garansi 100% nyaman, tidak nyaman uang kembali misal. Orang kan akan setelah jalan-jalan ke kompetitor, oh iya ya, ini ada yang lebih laku, tapi banyak yang komplain nggak nyaman. Akhirnya dia jalan-jalan ke toko yang lain, terus pindah. Nah ini nih, toko yang unik, satu-satunya yang berani garansi kalau nggak nyaman dipakai, uang kembali, termasuk ongkos kirim pulang perginya. Wow. Nah, karena di awal itu namanya akuisisi market itu seperti itu teman-teman, hampir di banyak bisnis gitu. Contoh, kalau di handphone, saya paling sering ngasih contoh Xiaomi, walaupun saya udah nggak pakai Xiaomi, udah lama, karena banyak iklannya. Dulu awal-awal saya kenal Xiaomi, itu zaman saya masih ngoprek Android. Dulu saya punya HP Imo S89 Miracle, tapi saya custom ROM MIUI. Itu. Saya taunya malah dari MIUI yang digratisin dulu custom ROM-nya. Atau mungkin ROM beneran asli, ROM global. Gitu. Penetrasinya melalui sesuatu yang gratis. Orang disuruh nyoba MIUI dulu. Masuk Indonesia, flash sale pertama, Redmi 1S saya dapat itu di Lazada. Seneng banget dapat handphone murah spek bagus. Itu value-nya Xiaomi. Murah spek bagus, walaupun lama-kelamaan software-nya ada iklannya. Mulailah bug-nya di mana-mana. Nah, itu akhirnya aku berpindah ke lain hati gitu ya. Nah, tapi di fase awal tiap bisnis itu ada namanya product penetration dan ada namanya product traffic generator. Nah, selain itu, teknik lain selain giveaway, kemudian lomba testimoni adalah namanya produk tumbal. Kalau tumbal nanti dikira mistis ya. Aku sebut saja produk traffic generator. Ya, karena ini lagi rame pesulap dan lain-lain gitu. Nanti dikira red the hive gitu. Nah, ini aku sebut sebagai produk traffic generator. Kita nggak ambil margin banyak di produk itu, tetapi kita ngambil traffic dan data. Misal, saya jualan produk herbal diabetes. Harganya 100.000 sampai 200.000. Nah, tapi bisa nggak orang langsung percaya? Ya bisa, asal tadi di sosmednya kita nginfluence dulu, atau ngiklan Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tapi testimoninya kita beneran cari ke orang. Kita giveaway itu herbal, kasihkan ke orang-orang, dipantau 1 bulan, terus kita tetap kasih herbal itu bulanan, tapi kita video orang tersebut, Pak, Bu, minta videonya ya, mau kami jadikan testimoni untuk diiklankan. Kita kasih free 1 tahun herbal itu diminum rutin. Ya, makanya kalau teman-teman mungkin yang punya WA saya pribadi gitu ya, terus Mas Willy kadang-kadang kok tanya ada yang kena hernia kemarin yang terbaru, ada yang kena ini gitu. Itu saya lagi mau cari testimoni karena testimoni yang saya mau adalah real testimoni orang udah minum 1 bulan. Selanjutnya tinggal saya support lah apa secara free gitu kan. Tapi nanti jangan semua minta herbal ke saya. Kalau minta fashion ya ada gitu. Cuma harus posting itu ya nanti ya kalau saya lihat followernya juga target market saya atau enggak. Nah, ini adalah teknik produk traffic generator, yaitu ngobanin produk-produk murah dengan margin kecil. Contohnya, misal saya akan dan saya pabrik, saya akan bikin teh celup daun insulin dengan harga yang murah.
Ya, saya klik terlaris, saya akan bikin berjenjang. Produk di bawah 10.000, di bawah 50.000, di bawah 100.000, sama 100.000 ke atas sampai 200 dan di atas 200. Nah, tapi kalau saya jual murah, misal saya jualan kayak teh insulin tadi, saya akan dapat database orang-orang yang punya kemungkinan sedang mengalami gejala diabetes lewat produk yang di bawah 10.000. Tinggal bagaimana nanti CS saya upselling. Pak, gimana setelah ngerasain teh daun insulin kami? Oh, bagus sih turun, tapi masih kurang gejalanya. Oke, Pak, ini kami ada nih. Insya Allah lebih manjur. Ini ada testimoninya via WA atau telepon ya. Tapi biasanya kalau market diabetes tuh sukanya di telepon gitu. Cari CS yang seneng nelpon daripada, tapi ya kalau bisa seneng nelpon juga seneng ngetik. Nah, nanti dia nawarin produk yang lebih ampuh, tawarin lagi yang lebih ampuh gitu. Nah, tapi kita korbanin tuh si produk teh daun insulin, atau kalau wasir bikin salep wasir di bawah 25.000. Ya, pokoknya bikin produk-produk murah sebagai produk penetration. Ya, itu masuknya ke strategi-strategi bisnis. Ya, kalau di fashion gimana? Misal jualan gamis sama jilbab, bikin manset, bikin daleman, tapi untuk dijual murah ya. Murah itu maksudnya di bawah 10.000, tapi untuk dapetin database. Itu namanya produk traffic generator. Ya. Nanti produk profit generatornya dari produk unggulan yang repeat order. Ya, bisa itu. Nah, itu untuk apa? Mempercepat kenaikan rating toko. Ya, supaya cepat start seller, jual barang-barang murah dulu. Ya, jangan Indomie terus gitu kan. Karena mau naik walaupun katanya mau turun gitu. Ya. Bisa itu pakai Indomie, pakai barang-barang warung untuk naikin rating kita di marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, pakai barang-barang murah. Di warung kita jual lebih murah daripada di marketplace. Kalau misal rugi pun ruginya nggak besar. Itu cara-cara mempercepat pertumbuhan rating secara real testimoni dan real order ya, Mas. Sekaligus bagaimana ngecek pangsa pasar. Nah, selain itu, contoh yang nggak cocok. Nah, ini kalau tim saya terlalu sering dengar ini lama-lama hafal. Tim saya gitu ya. Mas Willy itu selalu ngasih contoh ini, nggak ada yang lain. Ya nemunya guys gitu. Nah, ini contoh yang nggak cocok itu penjualan kompetitor nggak banyak, tapi ya yakin cuma 10, ya satu itu pun saya yakin belum tentu ya, belum tentu orderan asli. Terus kita juga harus cek yang satu lokasi dengan kita. Misal nih saya di Jawa Timur, itu laku atau enggak. Kita harus cek kompetitor yang satu provinsi atau satu daerah. Kalau yang sesama Jawa Timur aja nggak ada yang laku, berarti tandanya belum cocok. Ya, tapi jangan menyerah teman-teman. Marketplace ini situs kuat, ya. Marketplace ini situs kuat. Kuatnya bagaimana? Kalau udah diupload di marketplace, lalu direkam Google, akan muncul di Google. Jadi kalau orang searching di Google, munculnya marketplace. Nah, baik yang kemarin mungkin udah chat admin kami gitu ya, ternyata produknya mungkin nggak laku di marketplace, ya, tapi itu tetap bisa loh dapat pengunjung atau orang dari marketplace. Nah, contohnya di mana? Contohnya ada di karpet masjid. Ya, karpet masjid. Ya, saya kasih contoh dari Bandung dulu deh, yang enak. Yang muncul adalah Tokopedia, terus iklan. Di sini Tokopedia lagi. Nah, kalau kita klik, ya, tokopedia.com, munculnya penjual-penjual yang ada di Bandung. Tinggal nanti bagaimana caranya? Mereka chatting di Tokopedia, teman-teman jagain. Transaksinya di luar marketplace nggak apa-apa. Karpet ini kan belinya panjang, harus diukur dulu, milih model, warna, dan sebagainya. Yang penting apa? Kunci bisnis online itu kan mendatangkan pengunjung dulu. Urusan beli atau tidak, itu bagaimana kita meyakinkan sama pembeli. Nah, makanya yang kemarin-kemarin, Mas, produkku katanya nggak cocok. Iya, nggak cocok untuk terjadi transaksi di marketplace.
tapi tetap cocok untuk dipajang di dalam marketplace. Tapi nggak ada waktu, Mas. Nah, biar tim Digivolume yang ngerjain. Ngapain ngerekrut banyak-banyak tim? Karena timnya bisa dipakai buat yang lain. Seperti itu. Nah, ini contoh Karpet Masjid Bandung. Nanti dicari lagi Yogyakarta. Muncul Tokopedia lagi. Muncul mana lagi. Makanya kalau di strategi saya, itu ada yang saya kasih warna oranye. Yaitu punya toko lebih dari satu. Terutama di kota-kota besar yang banyak yang mencari produk kita. Nah, saya kasih warna oranye. Bisa pakai alamat saudara, bisa pakai alamat teman, bisa pakai alamat supplier, yang penting pinjam alamat, atau pakai gudang online dan sebagainya. Nah, taunya lokasi yang cocok dijadiin toko gimana? Cek kompetitor di marketplace yang laku toko mana aja. Karena di mana-mana teori marketing itu 5P. Price, place, harga, tempat, promotion, sama P. 2P lagi apa? Lupa. Gitu. Ya, kalau saya caranya gitu. Saya akan cek setelah searching di Shopee yang laku kota mana aja. Jangan-jangan kita kurang laku karena kalah ongkos kirim. Jangan-jangan kita kurang laku karena kita terlalu jauh dengan calon-calon pembeli yang laku. Oh, oke, kenapa tidak kita pindah produk kita ke gudang online atau ke saudara kita yang berada di kota-kota besar, atau cari reseller, distributor di daerah situ. Produksi dan pemasaran. Produksi fokus di teman-teman, pemasaran dipaksain agensi, resellernya tinggal ngirim, distributornya tinggal ngirim di masing-masing lokasi tersebut. Nah, cara lain kalau di marketplace nggak ada, buka Google Trend. Misal, saya mau buka usaha apa, misal kursi pijet. Saya tadi kursi pijet yang unik ya. Kursi pijet. Kita cek, menurut Google, kursi pijat kita itu paling laku di kota apa? Nah, ini trennya 1 tahun ya. Nah, di sini yang banyak cari adalah Jakarta, Yogyakarta, Riau, Banten. Nah, tinggal teman-teman pilih nih berarti buka Jakarta 1, buka Jogja 1, buka 111 gitu ya. Terus kotanya apa? Teman-teman bisa cek di sini. Ya, terus kata kuncinya apa? Cushion, saya tahu nih keyword-nya ada hubungannya dengan tuh. Atau misal jualan kursi pijat, kan agak mahal jualan bantal pijet. Saya pernah main barang ini soalnya. Saya dulu mainan barang impor asin on TV gitu. Sebelum negara itu ikut-ikut importernya jualan. Oke, itu caranya ya teman-teman. Termasuk ngecek produk kita larisnya bulan apa aja, apa yang lagi naik pakai Google Trend sama Google Keyword Planner. Ya kalau cocok dijual di marketplace pakainya Shopee, klik terlaris, terus filter lokasi, filter harga. Tokopedia juga sama, cuma kalau Tokopedia sama Lazada itu adanya total penjualan. Kalau di Shopee itu penjualan per bulan. Terus yang lain gunakan Facebook Ads Library seperti ini. Ini untuk menentukan produk kita cocoknya dijual di Facebook atau di Instagram. Itu Facebook sama Facebook Ads Library. Kalau yang cocoknya dijual di Google, itu cek aja kalau kompetitor ada yang iklan di Google seperti ini, tandanya produknya cocok dijual di Google. Ya. Terus kita pakai yang mana? Kalau kami pakai semuanya, cuman memang skala prioritas budget marketing tergantung produk. Nah, bisa aja teman-teman hanya upload di Tokopedia, Shopee, Lazada hanya untuk muncul di Google. Ya, karena belum mampu bayar iklan ini. Atau tetap iklan di atas, tapi di sini isinya Tokopedia, Shopee, Lazadanya teman-teman. Itu juga bisa. Nah, nanti kalau di Facebook Library kita bisa cek. Namanya sekarang Meta ya. Aku bisnisnya kursi pijet, Mas. Kursi pijet bisa diiklanin di marketplace atau enggak gitu. Ya, kita cek kompetitor ada yang iklan di Facebook enggak. Kita cek kalau ada berarti cocok. Kalau enggak ada, nah ini ada satu ya, cuma harganya selevel atau enggak. Ya ini mohon maaf kalau ada
gambar-gambar yang tidak di luar kendali saya ya. Oke, itu teman-teman untuk strategi ya, strategi yang teman-teman bisnis owner lakukan ya, karena nggak semua kayak tadi cari bikin produk murah itu tetap kuasanya bisnis owner ya. Teman-teman kan fokus di riset produk. Biar yang kayak gini bikin toko tadi udah tak kasih tahu tentang nama toko, username toko, riset kata kunci ada di sini, tempat ini, sama di data iklan Shopee, di Tokopedia dan Lazada itu ada. Nah, selain itu di Shopee juga buka data di bisnis saya, panduan penjualan produk terlaris juga di iklan Shopee. Ya, nanti di situ ada pencarian per bulan, teman-teman bisa cek, oh produk ini dicari sekian per bulan, terus teman-teman cek kompetitornya siapa, kelemahannya apa, keunggulannya apa, terus bikin produk. Itu. Kalau nggak ada waktu sudah minta diresetkan sama tim Digivolume juga bisa. Ya, termasuk promonya pakai apa? Harga coret, voucher, combo hemat, gratis ongkir ekstra dan lain-lain. Live-nya berapa kali sepekan, berapa kali sehari. Ya itu teman-teman harus riset. Nah, terus ya di iklan Shopee. Tapi ada nggak Mas yang udah bisa ngiklan penjualannya nggak bagus? Ya ada, biasanya faktornya dari foto produk dan dekorasi toko. Kelihatan nggak profesional. Respon chattingnya lama. Dicek tokonya, loginnya sekian hari yang lalu. Nah itu biasanya saya pun kalau mau belanja barang, menghindari itu toko-toko yang seperti itu. Ya, ini toko saya khusus jualan gadget. Saya bekas. Nah, makanya nggak ada produknya. Lagi nggak ada yang dijual. Nah, nanti di iklan Shopee nanti kelihatan teman-teman pencarian per bulan berapa. Nah, nanti the next levelnya ya ada CPAS Facebook, kolaborasi dengan Facebook. Jadi kita ngejar pembeli kita untuk kalau di sosial media, di Facebook, Instagram bisa kita kejar. Terus pakai influencer Shopee, influencer Tokopedia ada, maupun influencer di sosial media. Ya, dan lain-lain, brand ambassador. Ya, ini mau buka iklan Shopee untuk nunjukin data. Jadi kuncinya itu aja. Nah, tugas kita adalah sebagai business owner bagaimana membuat produk yang memang keunikannya dibutuhkan oleh customer. Cara pemasarannya kalau nggak punya tim, ya solusinya bikin tim sendiri atau pakai tim orang lain yang memang sudah punya pengalaman untuk memasarkan produk. Tinggal bagaimana kita diberi laporan secara harian, pekanan, dan seterusnya. Seperti itu. Silahkan sambil nunggu ini ya, kurang satu materi aja riset di kata kunci Shopee. Kalau yang lain-lain ini udah lumayan. Google Map di YouTube saya udah saya bahas, YouTube juga udah untuk online shop. Oke. Oke. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus ya. Ini Mbak Retno mau bacain boleh. Pertanyaannya dari Mas Katon, Kak Katon. Kalau posisi penjual sebagai reseller, tipsnya gimana, Mas? Tuh, mungkin dari Mas Welly bisa menjawab. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Saya juga mengalami fase jadi reseller. Saya mengalami fase sebagai dropship. Ya, dropship itu saya nggak punya barang, kalau ada orderan baru ngambil ke teman saya, itu pernah. Ya, waktu mainan barang impor dan herbal pun saya sempat kayak gitu. Sampai saya akhirnya jadi distributor. Biasanya kalau jadi distributor itu modalnya mulai 10 juta sampai 30 juta tergantung produknya. Itu nanti dapat diskon dari pemilik brand di angka
biasanya 30-50%. 50% yang saya paling besar dapatkan ketika jadi distributor. Ya, terus karena pengen marginnya lebih besar, saya akhirnya bikin merek sendiri. Enggak, selain itu juga ada alasan lain sih, gitu kan. Macam-macam, nggak cuma karena pengen margin lebih besar, saya bikin brand sendiri, itu salah satu alasan. Nah, kenapa ini nggak apa-apa ya, kalau yang masih reseller, belajar dulu, enaknya jadi reseller itu brandnya udah dibesarin sama owner. Cuma hati-hati ya, ya, hati-hati apa? Sama brand-brand yang nyari reseller tapi dia nggak memperkuat brandingnya di sosmed. Ini saya buka iklan Shopee kok lagi susah ya. Karena apa? Kadang gini, mereka dapat untungnya dari rekrutmen reseller, agen, distributor. Ya, aku nggak sebut nama, aku pernah untung aku bisa ngabisin produknya ya. Untung produknya habis gitu loh. Ketika aku jadi itu gitu statusnya ya. Nggak sebut merek pokoknya. Nah, itu hati-hati ya, cek benar-benar orang-orang yang laris di jualan produk tersebut tuh benar-benar dibina, bukan dimanipulasi. Waduh, ini semoga nggak nyebut merek ya. Jadi dimanipulasi kesuksesannya. Nah, ya testimoni resellernya itu harus dipastikan benar-benar dibina gitu. Ya, itu yang pertama, memilih jadi reseller. Yang kedua, kalau mau jualan di Shopee harus cek pencarian per bulan produk tersebut berapa. Ya, pakai data iklan Shopee, misal jadi reseller apa ya, jangan pakai sebut merek lah ya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak ada kalau searching tinggi volume di sini. Nah, ini bukan yang saya maksud tadi ya, tapi takutnya dikira saya cerita tadi. Ya katakanlah merek A gitu ya. Merek William, Tanoyo gitu aja lah. Nah, kayak gini. Nah, ini yang nyari 5 berarti brandingnya belum jadi. Secara merek aja dia yang nyari cuma 5 gitu. Nyari William nggak ada. Nah, katakanlah berarti ini belum recommended kalau jadi reseller dengan brand William karena ini personal branding. Ini contoh ya, dan ini bukan untuk dijual di marketplace. Cek aja nanti pencarian per bulan brand itu berapa. Setelah itu cek penjualan reseller yang lain. Cara main reseller yang lain bagaimana? Jangan-jangan cara mainnya adalah perang harga dan perang bonus. Wah, itu nggak sehat. Saya juga pernah jadi reseller, agen, dan distributor yang sesama penjualnya itu perang harga dan perang bonus. Capek, untung bisa habis produknya, tapi untungnya nggak besar, tipis banget. Akhirnya cuma sekali pengambilan tuh saya nggak ambil lagi. Ya katakanlah mau sebut anu tuh nggak enak katakanlah apa ya, ini aja lah di produk ini. Nanti katakanlah ini mereknya sama, teman-teman tuh jalan-jalan, ini katakannya mereknya sama, ini kok bisa laris sih? Wow, dia jual di bawah harga pasaran, oh ini ngasih bonus terlalu banyak. Nah, hindari sistem keagenan dan reseller yang tidak tegas terhadap agen, reseller, distributor yang jual di bawah harga. Terus selanjutnya cek jangan-jangan ada produk palsunya. Nah, itu yang saya alami di Herbal. Kok ada yang murah banget? Ternyata palsu. Hindari jadi reseller atau agen atau distributor yang sudah muncul produk palsunya. Karena biasanya nanti dibanding-bandingkan dengan harga yang sangat murah itu padahal palsu. Nah, itu harus cari brand owner yang sangat ketat terhadap keoriginalan produknya ya. Aku udah ngalamin semua itu soalnya jadi dropship, agen, reseller, plus minusnya apa sampai bikin brand sendiri. Ya walaupun bikin brand sendiri sekarang tuh juga nggak harus modal gede sih. Saya bilang tadi 25 juta udah bisa. Di bawah itu udah bisa. Kalau fashion, kalau Herbal, kalau yang nego aku itu bisa. Cuma ya jangan dijaga ke itu ya. Karena bangun brand itu juga capek. Kita harus nyari influencer dan seterusnya. Nah,
setelah jelas reseller yang lain nggak ada yang perang harga, nggak ada yang perang bonus, teman-teman tinggal cari pembeda dengan agen dan reseller yang lain. Biasanya kalau skincare ataupun herbal itu kita kasih bonus yang boleh biasanya adalah konsultasi pendampingan. Nah, kalau perang murah itu nggak akan ngasih kayak gitu karena repoti. Customer kok banyak tanya, gula darahnya baru minum sehari kok nggak turun. Nah, itu biasanya nggak. Kita bisa menang dari sisi itu. Dengan harga yang sama, tapi ngasih konsultasi pendampingan bisa. Itu kalau di fashion sama dia. Kalau di herbal tadi, herbal, skincare, dan kawan-kawan yang punya khasiat. Tapi kalau di fashion, teman-teman jalan-jalan dulu ke reseller, distributor lain, cek kelemahan bintang 1, 2, 3-nya yang ada di Shopee. Ya, cek kata-kata komplain tentang apa. Misal pengirimannya lambat, suka salah kirim. Ya, kalau komplain tentang produk disampaikan ke pemilik produk. Kalau tentang pelayanan, nah pelayanan itu yang harus teman-teman sampaikan. Ya, sampaikan kepada calon pembeli. Tokoku masih baru, tapi kalau beli di aku, saya garansi pengirimannya cepat, nggak salah tukar. Kalau salah tukar atau pengirimannya lambat, kita kasih diskon atau uang kembali. Nah, akhirnya nanti akan jadi seperti ini. Ini toko masih baru ya. Jadi kita juga baru influence beberapa orang aja, dan modelnya masih satu. PR-nya kalau bikin toko fashion, modelnya jangan satu ya. Ini PR buat para brand owner, ya termasuk saya yang lagi belajar juga di fashion, untuk memperbanyak model. Makanya lakukan baru ini gitu. Nah, ini karena PR di brand ini adalah memperbanyak model. Jangan cuma jualan celana, celananya cuma satu dengan 3 warna. Nah, nanti akan kita tulis tuh, setelah kita jalan-jalan ke kompetitor, kita tulis, di saya itu memang toko baru, harganya juga nggak paling murah, tapi kalau beli celana di saya, itu bahannya kuat dan nyaman, jahitannya kuat dan rapi, karena kami menggunakan jarum 3, kan ada jahitan jarum 2 sama jarum 3. Gitu. Nah, kemudian cocok untuk segala aktivitas, dilengkapi dengan saku multifungsi. Terus kita kasih video, ini bikin videonya mahal, ini 4 juta kita. Saya tahu, karena saya tahu tempat bikinnya. Ini bikin video kayak gini, sewa motor, sewa lokasi paintball, itu plus jasanya itu 4 juta, guys, buat video segini doang gitu. Aku kalau ya nggak apa-apa, tapi ini bisa dipakai. Nah, ini kan buat olahraga bisa, buat memang angle-nya yang ini celana untuk olahraga. Nah, ini kan kaitannya dengan branding ya. Dengan branding seperti itu. Nah, nanti silahkan yang jadi reseller ditulis ini produknya apa di sebelah kiri atau kanan, terus ditulis sih keunggulan kalau beli di reseller Anda itu apa. Tulis di foto utama, nanti foto-foto selanjutnya kalau herbal testimoni, kalau fashion adalah bisa foto dari sudut-sudut tertentu, misal kantongnya, misal fitur-fiturnya, kemudian juga bisa melalui foto-foto dari pembeli yang sudah pakai. Jadi real pic, tapi pic-nya pembeli ya, bukan pic kita. Kalau pic kita kan udah jelas mesti kita tampilin yang bagus. Terus testimoni juga dari screenshot pembeli di Shopee sebelumnya, misal ya ini bisa dijadiin testimoni juga kalau ada foto videonya di bawah sini kita screenshot ya, terus kita upload di sini. Ya, kita upload di 1 2 3. Terus jangan lupa kalau produk-produk kayak gini mesti ada penjelasannya ya. Ini ada penjelasan tentang produknya, fiturnya. Nah, baru setelah itu jelas tokonya jadi, keunggulan, keunikan, baru kita iklankan. Jangan kebalik seperti itu. Itu ya. Satu pertanyaan saya jawabnya agak lama, nggak apa-apa. Iya. Terus boleh selanjutnya. Berarti ini untuk sesi tanya jawabnya langsung dijawab semua atau nanti di akhir saja sesuai? Boleh, ini udah selesai materinya, udah saya sampai sini. Kemudian di sini ada pertanyaan menarik nih, Mas Welly.
bikin banyak toko di Shopee itu teknisnya gimana? Pakai identitas KTP, email, beda-beda atau bisa pakai satu saja semua seperti itu? Mungkin bisa dibantu jawab, Oke. Juli. Paling aman satu KTP satu toko. Ya, pakailah Pak E, Bu E, ya, Mbah E, ya, Mbah Putri, Mbah Kakung, ya, Pak Lek, Bu Lek, istri, anak, ya kalau yang sudah punya KTP itu palingnya aman. Tapi ada juga KTP dan rekening yang bisa lolos sampai 5 akun. Nah ini nggak tahu udah dianu ya, udah ini satu KTP, kayaknya pernah saya cantumin linknya di sini. Ini untuk jawaban untuk tadi yang nanyain checklist optimasi harian apa ini. Nah, saya kemarin ada artikelnya, ada satu toko itu bisa untuk berapa akunnya. Saya googling lagi, setahu saya itu maksimal 5, cuma nggak tahu kalau kebijakan satu KTP berapa. Kecuali kebijakan, setahu saya 5 ya kalau belum berubah. Kok jadi Bukalapak? Tapi nah ini ya, satu KTP atau KITAS bisa digunakan oleh 5 akun berbeda untuk mendaftar program gratis ongkos kirim. Nah, berarti kalau toko ke-6 dan seterusnya itu pakai KTP pasangan, anak, Pak Le, Bule, Pak D, Bude, ya, dan seterusnya. Ini ya linknya ya. Nah, jadi tinggal nanti bikin Google Chrome, satu toko, satu Google Chrome. Cuma tidak direkomendasikan dan beresiko banned kalau satu HP dipasangi banyak misal aplikasi Shopee diduplikat. Walaupun ada app cloner atau bawaan Xiaomi yang katanya masih aman, tapi saya nggak mau beresiko. Saya satu HP, satu akun Shopee, nggak berani saya duplikat. Ini saya punya HP 4, itu nggak berani duplikat aplikasi Shopee saya karena nanti nggak ke banned ya, karena saya pegang akun orang juga nanti. Gitu ya, jadi caranya ya daftar seperti biasa. Nanti rekamannya di grup ya, checklistnya juga boleh. Nggak ada masalah, ini udah sering saya pakai ngajar. Tinggal bilang ke Tipami. Itu ya, Mas Hamid Isko ya, semoga bisa menjawab. Bikin Google Chrome 5 ya, siapin email 5, KTP 1, 5-5-nya didaftarin. Cuma jangan ditaruh di kota yang sama. Saran saya kalau mau ngetes lakunya di mana, taruh di 5 kotak berbeda. Silakan pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada nih, untuk produk baru skincare dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi, bagaimana strateginya supaya dapat buying power? Karena kalau marketplace tidak bisa menimbulkan buying power. Pertanyaan dari Kak Ari. Ya, keren banget ya istilahnya ya. Ini kalau biasanya ketemu kayak ini udah belajar bisnis gitu. Jadi kalau aku belajar materi branding ya, jadi urutannya bikin produk itu kan what's the problems gitu. Masalahnya apa dari market. Nah, kita harus riset. Kenapa kita bikin produk skincare itu? Ya, kita mau spesifik target market ke apa? Skincare khusus kalau masalah kulit itu apa? Kami kemarin pernah itu punya studi skincare khusus titik-titik hitam itu apa namanya, Mbak Retno, Mbak? Apa Mbak? Titik-titik di wajah hitam. Ada kok kata kuncinya itu flek ya, flek hitam. Aku searching di Shopee kita. Flek hitam. Nah, serum flek hitam atau skincare khusus flek hitam. Nah, itu menjadi satu positioning. Kita harus kuat sebagai skincare khusus flek hitam. Kemudian kita harus cari model yang memang beneran flek hitam, terus kita kasih produk tersebut dan dia before after flek hitamnya hilang. Ya, setelah jelas ya. Nanti searching. Kalau kita terlalu general, agak sulit. Agak sulitnya apa? Biaya marketingnya besar. Tapi kalau kita fokus satu dulu, misal flek hitam, misal bopeng, misal apa gitu. Bahkan temanku
Ya anak muda, masih lebih muda, selisih mungkin 9 tahun lebih muda dari saya, itu dia ngagetin ini ketiak hitam sama bagian-bagian lipatan yang hitam. Itu sukses banget itu. Ya dia karena pintar memilih pasar yang saingannya sedikit. Bahkan mungkin dia pionir di situ mungkin. Atau pionir tapi masuk awal-awal itu. Nah, terus ada lagi dia khusus ini. Nah, sikut yang hitam. Nah, ini kan produknya spesifik. Khusus membersihkan sikut, membersihkan ketiak, ya. Nah, tinggal skincare-nya mau kemana? Tentuin dulu. Ambil satu ceruk pasar yang saingannya nggak banyak ngomongin flek hitam. Atau karena kalau kita terlalu general itu tadi, ibarat perang itu kita harus jago di semua bidang. Ya padahal ada tuh kayak Indonesia jago lautan, Amerika kota, Vietnam hutan, Saudi gurun gitu ya. Manusia diciptakan di wilayah berbeda-beda. Ada yang perang musim dingin gitu kan. Itu juga sendiri-sendiri gitu. Jadi tentukan dulu positioning, keunikan produk yang dibutuhkan customer yang nggak banyak di orang main di situ. Nah, kemudian karena Shopee ini nggak selalu bisa kita jadikan sebagai yang pertama. Maksudnya Zmot itu zero moment of truth gitu ya. Wah, itu bahasa-bahasa marketing akademisi. Zero moment of truth ya. Jadi orang tahu di Shopee langsung beli. Itu kan masuk di zero gitu ya. Maksudnya orang lihat langsung momen di awal gitu. Nah, bisa sih, tapi kita harus ngebooking Shopee untuk masang produk kita di banner, di flash sale, di mana. Itu agak mahal biayanya kalau terbatas. Nanti semua bannernya sama aplikasi Shopee disesuaikan sama warna brand kita. Di flash sale ada produk kita. Nanti ngetik apa kita. Nah, itu biasanya agak mahal. Nah, sarannya yang biaya termurah tadi, udah jelas positioning-nya, kita cari nano-nano influencer terus kita kasih traffic ke Shopee sampai targetnya ketika orang ngetik skincare flag hitam, misal skincare flag hitam, terus ketik terlaris, punya kita dapat di angka tersebut. Anggap aja di biaya marketing. Ya, Mas, aku juga harus bayar influencer gitu. Ya, biaya pemasaran juga. Tapi kan nanti kita dapat videonya. Video influencer itu nanti bisa kita iklankan di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube juga. Kita klik terlaris, kita targetin, punya kita bisa muncul di sini, termasuk yang teratas. Nah, itu baru kemudian bulan depan kita lihat repeat order-nya. Wah, ini udah 10.000, agak menantang juga ini kalau menginfluence orang untuk bisa 10.000. Tapi kayaknya ini fiktif deh, karena 10.000-nya jajak-jajak semua. Nanti dibuka satu-satu ya. Ya, kalau ini masih menurutku agak wajar lah. Kalau selisihnya. Nah, nanti gimana ketika orang searching skincare flag hitam, lalu klik terlaris, karena kita udah dapat traffic dari nano, mikro, influencer, itu punya kita anggarin untuk dapat 1.000 penjualan pertama di Shopee. Ya, itu ranah call marketing soalnya ya, influencer marketing. Nah, baru kalau orang udah nyoba repeat order, kita lombakan untuk mereka bikin konten. Si para pengguna kita dorong bikin konten. Entah hadiahnya barang-barang yang mereka suka. Di awal tuh soalnya biaya marketing tuh bisa sampai 30% kalau brand sendiri. Bahkan bisa lebih. Ya, bisa sampai 50% pun ada yang berani segitu. Tapi lama-lama makin mengecil kalau repeat order-nya tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu ya caranya ya. Karena Shopee ini kalau kita pengen jadiin dia sebagai pendorong utama, bayarnya ke Shopee juga mahal. Misal muncul di sini, muncul di banner, muncul di flash sale, di mana-mana, di booking, kita itu bisa ratusan juta. Nggak tahu kalau yang aku penawaran yang paling besar itu di ratusan juta ya. Tapi kalau miliaran belum pernah ditawari paket
paket miliaran tuh belum. Mungkin dia tahu diri. saya dompetnya nggak akan ke miliaran. Seperti itu ya Pak. Siapa tadi moga-moga bisa ada gambaran. Kalau langsung Shopee saya kira sangat mahal. Mending organik konten influencer, terus pembeli diminta konten, dilombakan kontennya, terus dijadiin affiliate. Si pembeli-pembeli itu diajari jadi Shopee affiliate, TikTok affiliate. Dia pun akan dapat komisi dari menjadi affiliate tanpa perlu kita kasih. Tapi dia dapat komisi kalau ada yang beli lewat akun dia. Agak panjang itu nanti eksekusinya. Oke, lanjut. Jadi Mas Weli ini kan karena ada banyak pertanyaannya, 2 pertanyaan lagi akan dijawab oleh Mas Weli, kemudian sisanya akan dijawab langsung oleh tim dari Volume, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Severjo Makmur menanyakan kalau produknya volume besar dan harus kita kirim pakai armada sendiri, yang dikirim pakai JNT cuma invoice-nya saja. Sehingga wilayah pengiriman terbatas, gimana ya nge-push penjualan di marketplace-nya? Oke, kalau yang model-model seperti ini adalah ternak toko. Bikin tadi per provinsi minimal 1, atau per jangkauan itu minimal 1 toko gitu. Karena apa? Jangkauannya kan terbatas. Nah, cuma tantangannya nanti kalau ditaruh di tempat yang jauh itu bisa menjangkau atau tidak. Maksudnya ekspedisi kita menjangkau ke sana, dan secara harga dibandingkan penjual yang ada di dekat sana plus ongkos kirimnya itu lebih murah siapa? Kalau kita nggak punya pembeda di sisi produknya. Ya. Pernah itu kalau di Klaten kan saya punya kenalan mebel gitu. Ya ada mainnya seperti itu juga. Tapi memang kualitas mebelnya beda, mebel Klaten sama mungkin di sekitaran Jakarta. Akhirnya ya kalau mau buka Jakarta ya itu tadi ongkir Klaten Jakarta di-include-kan atau bagaimana. Harga sudah termasuk ongkir misal. Kalau mau bikin cabang-cabang lebih dari 1. Setahu saya solusinya cuma ternak toko atau itu tadi ngiklan di Google, kemudian Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads untuk awareness. Ya, marketplace buat muncul di Google. Ya kan. Seperti itu ya, nanti semoga menjawab karena tergantung produknya juga, kompetitor yang laku di kota mana, pembeli paling banyak di data Google Trend sama Google Keyword Planner itu kota mana, ya kita bikin dulu di situ. Baik, kemudian kami lanjut untuk pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Mas Weli. Daily activity yang harus kita lakukan saat jualan di marketplace apa aja ya untuk optimasi? Mungkin bisa dibantu jawab, Mas Weli. Ya, langsung saya kasih linknya. Ini udah ada daily activity Shopee, riset produk, Tokopedia. Tokopedia belum selesai saya bikinnya, baru judul doang ini. Ya. Kalau daily activity awal itu sama ya, biasanya 1 pekan sampai 3 pekan untuk persiapan toko, pekan keempat itu untuk beriklan. Untuk beriklan ya. Jadi testing iklan itu di pekan tergantung jumlah produk. Kalau produknya banyak, biasanya butuh 3 pekan. Banyaknya itu ya kalau single factor, teman-teman single factor kan harus bisa desain sendiri, riset kata kunci sendiri, seperti yang di checklist ini tadi. Ini. Baik. Ini fase awal ya, Mbak. Ini Mbak belum selesai. Dia kan bikin email, itu bikin email, bikin toko. Toko kan 1 email bisa untuk banyak toko, berarti 1 Shopee, 1 Tokopedia, 1 Lazada, dan lain-lain. Terus konfirmasi email, setting alamat, setting ekspedisi, setting logo, nama toko, username, jangan sampai beda dengan sosial medianya. Ya, kemudian banner isinya apa, ukuran bannernya saya lupa, berapa pixel kan berapa.
deskripsi toko, berisi keunggulan. Nah, ini kan settingan di awal, kalau bisa desain sendiri ya mungkin 1 hari selesai, tapi kalau nggak bisa, ya bisa aja 3 hari, gitu kan. 3 hari itu untuk persiapan toko. Belum itu riset produk, iya kalau produknya udah ada. Riset kompetitor, terus persentase chat, bikin kategori etalase, ukuran foto produk, desain foto utama ke-2 sampai ke-9. Tiap produk harus dikasih video, daftar gratis ongkir foto, gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, harga coret, ikut program Shopee Ekspor, terus upload produk, strateginya diupload per produk, per warna, per variasi model, judulnya minimal berapa, nulisnya kayak gimana, berat barang termasuk packaging. Nah, ini kan berarti ngupload produk, kalau sehari, katakanlah ya, kalau teman-teman cepat, itu 30 menit 1 produk. Berarti kalau 6 jam, 6 produk. Lah kalau produknya banyak, itu katakanlah upload dari awal ya. Itu belum desainnya loh ya, 30 produk. Ya katakanlah desainnya 15 menit, nguploadnya 15 menit. Berarti kan ya 30 lah. Sehari 6 produk. 6 dikali jumlah produk yang pengen teman-teman upload. Ya, belum kalau desainnya nggak bagus. Ya, desain itu juga aduh, terus harus live. Ini udah tak jawab ini ya, satu berapa akun. Hashtag udah nggak perlu. Ini udah ada sumbernya. Terus setelah toko siap beriklan. Nah, beriklan itu setiap hari harus dipantau. Mantaunya berapa kali sehari? Minimal 3 kali sehari. Ya, Pak, jam 12 siang itu udah jalan, jam 4 sore sama malam hari. Besok paginya jam 8 buka laptop udah langsung evaluasi. Jam 11 budgetnya udah harus jelas mau naik apa turun. Ya. Terus harus ngecek pencocokan luas atau spesifik. Itu hasilnya apa? Kata kuncinya. Oh, pencocokan luas saya muncul di sini. Ini bisa dijadiin spesifik atau enggak. Terus nanti kalau mau spesifik, dapat di posisi bagus, butuh biaya per klik berapa. Ya, jadi kalau udah jadi itu tinggal ikut promo sama downloadin iklan setiap hari. Ya, ikut promo itu ya misal 77, 88, 99, 178, Tokopedia WIB tanggal 25 gitu kan. 25 biasanya. Nah, berarti itu daily activity yang dilakukan setelah tokonya selesai. Ini kan sampai fase beriklan. Nah, di sini kan sudah ada, tinggal itu. Cuma tantangannya adalah itu tadi. Teman-teman harus bisa mendesain tokonya untuk bisa menyampaikan keunggulan melalui banner, deskripsi toko, dan foto utama produk. Ya, itu ya sudah saya kasih ya checklistnya. Oke, itu yang lain nanti bisa dicatat ya, terus oh iya betul ya dicatat, terus kita jawab di grup ya Mbak. Baik, Mas Willy. Untuk sesi tanya jawab bersama Mas Willy, saya kira kami cukupkan. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, bisa di-copy kemudian dikirimkan ke grup Telegram atau grup WA yang sudah kami sediakan. Kepada Mas Willy, apabila ingin meninggalkan room meeting, boleh. Terus, ini. Sebelum saya tutup, akan ada sesi foto bersama nantinya, jadi mohon kepada teman-teman sekalian untuk on cam, biar nanti akan difoto oleh tim kami. Nah, kesimpulannya pada webinar kali ini, kita sebagai seller juga harus riset pangsa pasar agar kita juga bisa lebih kompetitif. Dan selain itu, bagi toko yang sedang dibangun atau mungkin baru membangun toko, alangkah lebih baiknya untuk memberikan produk giveaway agar diberikan rating dan ulasan sehingga meningkatkan trust kepada calon customer.
Semoga dengan adanya webinar kali ini diharapkan agar teman-teman seller omsetnya makin meningkat dan profit semakin naik. Amin. Dan semoga kita bisa berkesempatan lagi di webinar berikutnya. Dari saya, Retno Sari, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk on cam dulu ya teman-teman. Silakan kepada teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Saya kasih aba-aba ya teman-teman. Silahkan untuk berpose senyaman mungkin atau apabila ingin baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah berpartisipasi mengikuti webinar kali ini. Semoga nantinya akan ada webinar-webinar berikutnya yang diadakan langsung oleh Mas William langsung. Saya Retno Sari mau pamit undur diri dan sampai jumpa.